Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi volume balok. Ini adalah materi matematika SD kelas 5. Yang pertama, balok itu sendiri merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi. Ya, pada balok sisi-sisi yang sehadap, sejajar, dan sama luas, seperti tampak pada gambar. Nah, untuk bisa menghitung volume balok, kita bisa menggunakan volume balok satuan, yaitu dapat ditentukan dengan cara menghitung jumlah kubus satuan yang menyusunnya. Nah, teman-teman tentu saja ingat tentang kubus satuan ketika kita mempelajari materi sebelumnya pada pembahasan video terdahulu tentang volume kubus. Ya, kubus satuan adalah kubus yang memiliki ukuran satu satuan. Nah, misalnya kita diminta untuk menyusun volume balok ini, di mana balok ini terdiri dari tumpukan beberapa kubus satuan. Berapa volume balok atau berapa banyak kubus satuan yang ditumpuk sedemikian sehingga membentuk bangun ruang balok. Maka langkah yang pertama, kalau secara manual kita akan hitung satu demi satu. Kita mulai hitung bagian depan, ada 1, 2, 3, 4. Lalu alas bagian tengah juga pasti akan ada 4 ke belakang. Lalu ada alas bagian belakang juga pasti ada 4 ya, ke samping kiri maksudnya. Maka total kubus satuan di bagian alas akan ada 12 kubus satuan. Begitu juga untuk bagian atas, bagian depannya ya, atas depan itu ada 1, 2, 3, 4. Kemudian tengah, atas tengah juga 1, 2, 3, 4. Kemudian atas belakang ada 1, 2, 3, 4. Berarti juga memiliki 12. Sisi bawah total kubus satuannya 12, sisi bagian atasnya totalnya ada 12. Berarti kalau dijumlahkan ini akan sama dengan 24 buah kubus satuan. Nah, tapi kalau cara seperti ini tentu saja tidak efektif kalau misalnya tumpukan kubus satuan itu dalam jumlah yang banyak. Ini tidak akan efektif kalau kita menghitung satu demi satu. Lalu bagaimana cara tercepatnya? Nah, kita bisa menghitung dengan mengalihkan banyak kubus satuan yang membentuk sisi-sisi tertentu. Ya, yang pertama misalnya sisi bagian bawah. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Berarti volumenya itu sama dengan 4. Yang bagian alasnya ada 4, kita sebut. Kemudian yang bagian sampingnya ada 3, maka kita kali 3. Lalu yang tegaknya ada 2, ya, ada 1, ada 2 kubus, maka kita kali dengan 2, sehingga hasilnya menjadi 4 kali 3 itu 12, dikali 2 itu juga sama dengan 24, sehingga hasilnya tentu saja sama. Nah, sehingga kita bisa menuliskan rumus dari volume balok itu sama dengan ukuran yang ini ya, kita sebut dengan sisi panjangnya. Lalu yang ini kita sebut dengan lebar. Kemudian sisi yang tegak kita sebut dengan tinggi. Sehingga kita akan menemukan bahwa rumus dari volume balok itu sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi ya. Rumus dari volume balok itu sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, untuk lebih jelas kita bisa membahas beberapa contoh soal. Tentukan volume balok berikut dalam kubus satuan ya. Kita menuliskan informasi ukuran sisi-sisinya. Yang pertama D1, kita hitung ukuran panjang. Ini ada berapa kubus satuan? 1, 2, 3, 4. Berarti panjangnya itu terdiri dari 4 buah kubus satuan. Lalu untuk ukuran lebar itu sama dengan kita hitung 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah kubus satuan. Sedangkan untuk tinggi itu sama dengan 1, 2. Ada 2 buah kubus satuan. Lalu D2, volume baloknya yang ditanya, volume balok. Atau dengan kata lain, berapa banyak tumpukan kubus satuan yang membentuk balok seperti ini. Oke, kita desain penyelesaiannya. Volume balok itu sama dengan panjang dikali lebar, lalu dikali tinggi. Nah, panjangnya kita ganti dengan 4, lalu kali lebar diganti dengan 8, kemudian dikali tinggi kita ganti dengan 2. Nah, ini tinggal kita hitung teman-teman. 4 kali 8, 32, kemudian dikali 2, itu sama dengan 64. Ini adalah volume dari balok. Ya, ada 64 buah kubus satuan. Tinggal kita tarik kesimpulannya. Jadi, volume balok itu sama dengan 64 buah kubus satuan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Tentukan volume balok berikut. Nah, kita bisa melihat ini ada ukurannya sudah diberikan. Yang ini kita sebut dengan panjang, lalu ini adalah sisi lebarnya, kemudian ini adalah tinggi dari balok. Kita tuliskan informasi soalnya. D1, panjang itu sama dengan 4 cm. Kemudian ukuran lebarnya itu sama dengan 6 cm. Kemudian ukuran tinggi itu sama dengan 4 cm. Lalu yang ditanyakan D2 adalah volume baloknya. D3 kita mendesain penyelesaiannya. Volume balok itu rumusnya sama dengan panjang dikali lebar, lalu dikali tinggi. Tinggal kita substitusi atau kita gantikan rumusnya dengan informasi D1. P kita ganti dengan 4. Lalu ada kali, kita tulis kembali. Lebar kita ganti dengan 6. Kali, tuliskan kembali. Tinggi kita ganti dengan 4. Ini tinggal kita kalikan saja teman-teman. 4 kali 6 itu 24, lalu dikali 4 sama dengan 96. Ini adalah volume baloknya. Kita tinggal buat kesimpulannya. Jadi, volume dari balok sama dengan 96. Jangan lupa satuannya. Ya, dimensinya ini panjang, lebar, dan tinggi dalam cm. Berarti volume balok juga cm. Ini ada 3 dimensi yang kita kalikan, panjang, lebar, dan tinggi. Maka sentimeternya harus pangkat 3. Ya, betul sekali. Sehingga volume balok itu sama dengan 96 cm kubik. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Tentukan panjang sisi yang belum diketahui pada balok berikut. Oke, kita tuliskan informasi soalnya terlebih dahulu. D1, diketahui volume baloknya, ya, volume baloknya itu sama dengan 8.232 cm kubik. Lalu ada ukuran panjang, ya, panjang balok itu sama dengan 28 cm. Kemudian ada ukuran lebar sama dengan 14 cm. Yang ditanyakan adalah sisi tegaknya atau tingginya. Kita diminta untuk menghitung tinggi. Nah, rumus apa yang kita pakai? Kita tetap menggunakan rumus volume balok. Ya, kita mulai dari informasi ini teman-teman. Volume balok itu sudah diketahui. Kita tulis D3, desain penyelesaiannya.
volume balok itu sudah diketahui nilainya sama dengan 8.232. Nah, volume balok itu sendiri rumusnya adalah kita tinggal ganti panjang dikali lebar dikali tinggi, maka nilainya juga akan sama dengan ini, sama dengan 8.232. Setelah itu tinggal kita gantikan ya, substitusi bagian kiri dengan informasi D1-nya. P kita ganti dengan 28. Lalu kali lebar kita ganti dengan 14. Kemudian kali tinggi itu yang ditanyakan, berarti kita tetap menuliskan sebagai T sama dengan 8.232. Nah, langkah selanjutnya diperhatikan di sebelah kiri, kiri sama dengan, ini tanda sama dengan, di ruas kiri ini adalah bentuk perkalian, maka bisa kita sederhanakan dengan bentuk sebelah kanannya ya. Kita bagi dengan 14 teman-teman, bagi dengan 14 bagi 14 itu sisa 1, lalu 8.232 dibagi 14 itu kurang lebih sama dengan 588. Oke, kita coba tulis kembali. Jadi bentuk yang ini dalam bentuk sederhananya tinggal 28 dikali T itu sama dengan 588. Nah, 28 dan 588 juga bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 28. 28 bagi 28 itu 1. 588 dibagi dengan 28 itu sama dengan 21. Sehingga kita dapatkan ternyata ukuran tingginya itu sama dengan 21. Iya, satuannya sentimeter. Nah, tinggal kita tarik kesimpulan. Jadi sisi yang belum diketahui adalah T atau tinggi balok. Jadi tinggi balok itu sama dengan 21 cm. Kita lanjut dengan contoh soal nomor 4. Luas alas sebuah wadah berbentuk balok adalah 49 cm persegi ya. Ini harusnya persegi. Pangkat 2, Pak Frans ulangi, luas alas sebuah wadah berbentuk balok adalah 49 cm persegi. Jika tinggi wadah tersebut adalah 15 cm, tentukan volume wadah tersebut. Oke, seperti biasa kita menuliskan informasi dari soalnya. Yang pertama, D1. Hal-hal yang diketahui dari soal adalah luas alasnya. Luas alas simbolnya adalah LA sama dengan 49 cm persegi. Lalu tinggi sama dengan 15 cm. Ditanyakan volume wadah. D2, wadahnya berbentuk balok, berarti bisa kita tuliskan sebagai volume balok. Itu berapa? Oke, kita desain penyelesaiannya. D3, volume balok itu rumusnya sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, teman-teman bayangkan balok ya, pada bagian alas, alasnya balok itu berbentuk persegi panjang ya, maka luas alasnya itu sebenarnya sama dengan panjang kali lebar. Jadi panjang kali lebar ini sebenarnya bisa kita ganti menjadi luas alas ya, kemudian kita kali tinggi, sehingga rumus dari volume balok kita bisa modifikasi menjadi ini teman-teman ya. Volume balok itu selain panjang kali lebar kali tinggi, volume balok itu bisa juga dirumuskan sebagai luas alas dikali tinggi. Dengan demikian kita tinggal menggantikan informasinya dengan informasi dari D1. Luas alas itu 49, lalu dikali tinggi 15.
Nah, tinggal kita kalikan, 49 dikali 15 itu sama dengan 735, satuannya adalah cm kubik. Ingat, satuan dari volume balok selalu pangkat 3. Tinggal kita buat kesimpulannya. Jadi, ya, ambil apa yang ditanyakan. Jadi, volume dari wadah yang berbentuk balok itu sama dengan 735 cm kubik. Kita ke contoh soal terakhir. Volume sebuah balok adalah 2600 cm kubik. Jika lebar balok 13 cm dan tinggi balok itu 2 kali panjang balok, tentukan panjang balok tersebut. Oke, kita menuliskan D1. Yang pertama, diketahui volumenya. V balok itu sama dengan 2600 cm kubik. Lalu lebarnya itu sama dengan 13 cm. Dan tinggi balok, ya, tinggi balok itu sama dengan 2 kali ukuran panjangnya, atau sama dengan 2 kali P, atau cukup ditulis dengan 2P, ya. 2P itu bisa dibaca 2 kali P. Tinggi sama dengan 2 kali P. D2 yang ditanyakan adalah berapa ukuran panjangnya. Oke, kita desain penyelesaiannya. D3, kita menuliskan informasi karena volume baloknya sudah diketahui, ya, tinggal kita menuliskan ulang. Diketahui tadi bahwa nilai dari volume baloknya itu sama dengan 2600. Volume balok kita ganti dengan rumusnya. Rumus dari volume balok itu sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nilainya tentu saja akan sama dengan 2600. Selanjutnya tinggal kita menggantikan dengan informasi pada D1 dan D2. P diganti, ya tidak diganti karena ini yang ditanyakan, maka tetap ditulis kembali sebagai P. Lalu dikali lebarnya ini 13. Oke, lalu dikali tinggi sendiri itu sama dengan 2P, maka bagiannya tinggi kita ganti dengan 2P, itu akan sama dengan 2600. Nah, selanjutnya sama seperti contoh sebelumnya, kita bisa coret-coret bagian kiri dengan kanan. Angka berapa yang bisa dicoret? Iya, 2 dengan 26. Kita bagi 2. Sisa 1, 26 bagi 2, sisa 13. Masih bisa dibagi dengan 13. Kita bagi 13, sisa 1. 13-nya dibagi 13 juga sisa 1. Maka di ruas kiri tinggal P dikali P. Nah, berapa P dikali P? Iya, itu sama dengan P kuadrat. Ya, P-nya ada 2. Dikalikan maka pangkatnya menjadi 2. Sama dengan di ruas kanan, ingat ini tinggal 1 dan 2, 0. Berarti hasilnya 100. Nah, artinya P sama dengan apa? Perhatikan teman-teman. Ketika di ruas kiri kita hilangkan pangkat 2-nya, maka di ruas kanannya kita, iya, konsekuensinya harus kita ganti dengan menarik akar. Jadinya akar 100. Berarti P sama dengan berapa? Teman-teman pikirkan. Dua bilangan yang sama dikali hasilnya 100. Berapakah bilangan itu? Iya, 10. Mengapa? Karena 10 kali 10, 100. Berarti akar 100 itu sama dengan 10. Berarti panjangnya akan sama dengan 10, iya, sentimeter. Jadi tinggal kita tarik kesimpulan. Jadi panjang balok itu adalah 10 cm. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan dari volume balok. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, jika tidak suka boleh jempol ke bawah, atau silakan menuliskan komentar pada kolom komentar.
aktifkan loncengnya ya supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.